Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihim bi'ulumihim bi asrarihim amadana karamadahum da'alana rahmatin fid daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun utai kiku bungkasan awaluma utai kaitani perkara al awal wajibati utai kaitani pira-pira perkara kang wajib yaiku al ma'rifatu mengertosi ngeweruhi fil sahih dalam perkara kang luwih asah. Man utai sapane wong araf iku lamun ngerti man rabbahu wa man arafa rabbahu wa man utai sapane wong araf lamun ngerti man rabbahu pangirane man tasawwara tab'idihi tasawwara moko kerupa apa tab'idihi ngadoi man wa takribi lan nyedhek man fa khafa moko wedi man wa rajalan arep-arep sapa man fasgha moko patuh sapa man utawa ningklingake ilal amri maring perintah Gusti Allah rabbah wan nahi lan larangane Gusti Allah rabbah fartakaba moko nglakoni sapa man ing amr wis tanabalan ngedoh sapa man ing nahi fahabbahu moko demen ing man sapa maulahu bendarane man fakana moko ana apa samuhu midhangete krungune man wa basaruhu lan peningali man wa yadi lan tangane man wa takhadahu lan ngalapi man waliyan iku wa takhada lan mundut sinten rabbun ing man waliyan ing kekasih insa'ala lamun nyuwun sapa man hu ing rabbun ata maka paring sinten rabbun ing man wa in ista'adha lamun nyureksa sapa man bi ing rabbun a'adha maka ngreksa sinten rabbun ing man wa alal himmati yarfa'u nafsahu alal himmati lan ing atase cita-citane yarfa'u ngeluhuraken man nafsahu ing awak dhewe man an safsafil umuri sanging pira-pira asor-asore pira-pira perkara ila ma'aliha maring pira-pira luhuri umur wadana ilhimmati lan asori cita-cita la yubali iku ora peduli fayajalu moko padha man wa yamraku fiddin minaddin wa qatamma teman sempurna apul kitab bihamdillahi kalan muji ing Allah ta'ala wa aunilan kalan pitulungi Allah ja'alana mungkin dadosake sinten Allah ing kita bihi sertani kitab ma'al ladina sertani wong akeh an amallah kang paring kenikmatan sinten Allah alaihim ngatasi alladina nyatane alladina minan nabiyina sanging para nabi wasiddiqin lan para wong kang padha temen wasyuhada lan para wong kang mati syahid wassolihin lan pira-pira wong kang padha saleh wa hasuna lan bagus-baguse ulaika mengkono-mengkono annabiyyin ila akhirih apane rafiqa kekancanane Allahumma amin. Alhamdulillah. Tinggal baca Bismillahirrahmanirrahim. Awalul wajibati al-ma'rifatu. Pertama kali bagi kita semua yang diwajibkan adalah kudu ngerti siapa kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebab kalau kita sudah tahu siapa kita maka kita tahu akan sejatinya kita sendiri. Kalau sudah tahu sejatinya kita sendiri maka kita akan selalu memenuhi hak-hak kewajiban kita untuk beribadah selalu kepada Allah Subhanahu wa man arafa rabbahu tasawwara tab'idihi wa taqribihi barang siapa yang ngerti akan Allah Subhanahu wa taala maka tasawwara ia akan selalu menggambarkan dirinya apakah jauh dari Allah atau dekat fa khaufah maka ketika dalam keadaan jauh dia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka-murkanya. Ketika dia merasa dekat maka dia akan selalu mengharap akan selalu dekat dengan apa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Nah, kalau kita sudah paham demikian fasgha ilal amri wan nahi maka akan patuh kepada perintah Allah Subhanahu
wa ta'ala, wan nahi dan larangannya. Ketika kita mengikuti perintah Allah, fartakabah, lalu mengikuti, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtanaba, ketika sudah demikian maka kita akan selalu menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakana samu wa basaru wa yadahu wa ittiqaduhu waliya, maka dari itu sam'uhu, pendengarannya akan selalu digunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wa basaruhu, pandangannya pun juga akan selalu digunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangannya pun juga akan selalu digunakan untuk Allah Subhanahu. Yang dimaksud untuk Allah ini untuk selalu menggapai ridhani pun Gusti Allah. Ustadz, kalau memandang lawan jenis apakah maksiat? Belum tentu. Ustadz, kalau memandang sesama jenis apakah enggak maksiat? Belum tentu, karena maksiat itu diantaranya adalah aplikasi dari kerenteknya hati. Masa memandang lawan jenis lek mensyukuri, kan gitu. Masa memandang sesama jenis lek nyahwati, gitu ya. Jadi ada tingkatan dewe. Maka setelah demikian wattakhadahu waliyan, oleh Allah SWT akan diangkat menjadi wali. Allahumma amin. Kalau sudah menjadi wali maka insa'alahu a'tah wa insa'adha bi'ada. Ketika memohon mesti diberi, ketika mohon perlindungan mesti dilindungi. Makanya jangankan ulama, kalau zaman dahulu itu orang awamnya saja malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu, apalagi ulamanya. Jarang sekali meminta kecuali kemaslahatan umat. Untuk pribadi jarang sekali minta. Malu. Wis didadekno wong sing seger kaya iki sik kurang ae. Mbus arep pojokan niku. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu. Jadi kalau orang dulu itu lebih banyak bersyukurnya, kalau sekarang lebih banyak memintanya. Buktinya apa? Majelis-majelis. Ya, majelis istighosah, majelis sholawat, itu semuanya kan meminta. Sedangkan syukurnya berkurang. Padahal nyata jelas la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lazim. Wa aliyal himmati yarfa'u nafsa, karena dia sudah memahami mana perintah Allah, mana larangan Gusti Allah, maka cita-citanya selalu tinggi. Meninggalkan safsafal umur, meninggalkan sesuatu yang yang rendahan. Ila ma'aliyaha, meninggalkan sesuatu yang rendah, menggapai sesuatu yang luhur. Wadana al-himmati wadana il-himmati, dan meninggalkan asori cita-cita. Masa cita-cita ngapunten masalan, masa cita-cita kok ingin jadi cleaning service. Masalan. Cita-cita ya jadi ustazah kayak Allahumma, jadi mubalighah kayak Allahumma, jadi ibu rumah tangga. Itu bukan cita-cita. Pokoknya rabi sampean insyaallah dua anak ya. Pokoknya rabi tetap jadi ibu rumah. Enggak ada cita-cita karena ibu rumah tangga itu kodrat ilahi. Aja dibalik engko bojomu sing didadekno bapak rumah tangga. Kebalik, dunia terbalik gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad.
Namun orang-orang yang seperti ini dia akan selalu nyamar. Bagaimana caranya? Tidak ditemukan oleh orang lain bahwa dia orang mulia. Suatu contoh, ada di masa Mbah Yai Hamid Pasuruan, ada salah satu wali di Semarang. Ambil Yai Hamid dikirimi salam kepada orang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ya Allah, aku nyingit sekian lama, sekian tahun, cekak ditemukan, kok saya dititipi salam. Akhirnya beliau sedo. Orang dulu seperti itu, enggak seperti kalau sekarang kok ngerebut di depan, terhormat, terpandang di hadapan umat. Na'udzu fayajhalu wa yamruku minad-din fadunaka solahan au fasada, maka dia akan selalu mengambil mana yang terbaik, yang terindah. Ngapunten nggih, melihat keterangan seperti ini maka seakan neraka sorga itu pilihan kita, bukan anugerah. Seakan walaupun endingnya memang hak veto dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah SWT ngendika di dalam hadis qudsinya, ya ibadi udkhulul jannata bi rahmati wa qatasimuha bi a'malikum. Wahai hamba-hambaku, silakan kalian semua masuk surga dengan rahmatku, tapi jangan lupa waqtasimuha bi'amalikum, ambillah bagianmu sesuai perbuatanmu. Ngoten. Nah, berarti endingnya walaupun yang menentukan terakhirnya adalah rahmatipun Gusti Allah, tapi tetap saja amal kita menentukan. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Faduna kasolahan au fasadan au sa'adatan au saqawa. Apakah ingin sukses hidup di dunia apa tidak? Ya kalau ingin sukses, kenapa kok milih bojo sing kaya iko? Kok gak sing kaya iki? Lak ngoten nah. Kenapa? Karena pasangan juga menentukan. Ustadz, kulo kan boten ngerti. Ya mintalah kepada Allah, milihlah kepada Allah, bukan milih kepada apalagi milih ustadz, kecuali mau yang jadi kedua. Wa idza qadara laka syai'un fazinhu bisyar'i. Ketika ingin sesuatu, namanya manusia kan tentu kepingin. Nggih napa boten? Sampean ingin punya suami yang ganteng, sing walim, sing ngene, sing ngene, nggih napa boten? Biasa, kodrat insan kepingin. Padha ambek aku yo kepingin ambek arek pojok iko. Mbok arek pojok iko gelem apa ora kare ngono? Alhamdulillah. Semoga dicatat. Lu arek amin pisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Manusiawi. Lah gak kepingin, ya berarti gak manusia, malaikat. Kan gitu. Boten tak kula boten kepingin bojo sing neko-neko. Pokok duwe bojo ya wis lah. Iya kan pokoknya duwe bojo, ya kaya lela wis, lha kaya sampean. Kan gitu. Kalau sudah punya suami, apakah tidak ingin hidup lebih manusiawi? Kalau inginnya hidupnya enggak lebih, ya enggak manusiawi juga. Karena kita diberi akal dan nafsu. Akal dan nafsu.
Maka kembali kepada keterangan, ketika terlintas ingin sesuatu fazinhi bisyar'i, maka hiasilah keinginan itu dengan syariat. Allahumma masalah nanti memberi skema, saya ingin punya rumah yang seperti ini. Jangan lupa di dalam rumahnya pun juga harus ada musola gitu. Kan Allah SWT mengajarkan kita agar supaya mempunyai rumah yang luas. Rasul SAW mengajari kita agar supaya mempunyai rumah yang luas, bukan sing pas-pasan, tidak. Kok kamarnya 2, anaknya 10. Gitu, tidak. Ingat kita kewajiban menunaikan ibadah haji dan yang itu butuh uang banyak. Jangan ya pokoknya takdir lungo kaji ya lungo. Usahanya mana? Karena semuanya butuh usaha. Kita hidup itu usaha. Baru setelah itu ufawidu amri ilallah. Innallah basirum bil ibad. Ana urid inta turid fallahu a'lan ala man yurid. Le aku wis gelem ambil arek poco iku wis gelem, maka insyaallah akan dipermudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu. Pertanyaan nih, gelem aja. Ustaz ngomong tok, gak budal-budal nang ngomong ajar ini. Ya ngono ah. Fazin bisyari. Fa in kana mamurun fabadir. Ketika hayalan mawon wis khatara bibaliku yang terlintas di dalam ketika hayalan itu sesuai dengan syariat, fabadir aki bagaimana caranya digapainya? Ustaz, lek hayalan kula kepingin itu bojo ikut tat. Iku beda urusan ya. Sebenarnya ya sami mawon, tapi karena kalian perempuan. Mosok moro-moro masalah arek pojo iku moro-moro teko nang omahku, Ustaz kapan kula dilamar, mosok ngono. Lah iya gak etis. Tetap ada koridor. Ketika hayalan harapan itu adalah sesuai dengan syariat fabadir, maka segera. Makanya kalian harus punya program. Nanti 2 tahun lagi masalah saya harus menikah. Atau 2 tahun lagi saya harus umroh. Maka ini bagaimana caranya? 2 tahun ke depan ini bisa umroh gitu. Itu yang dimaksud fabadir. Bukan aku 2 tahun lagi harus punya suami. Lah fabadir aki-aki kok ambil pacaran, itu tidak sesuai dengan syariat ngoten. Nah ya ayo ketika harapan itu sesuai dengan syariat, fa innahu minar rahman, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan ilham. Ilqa'u syai'in fir raw'i wa la yakuna illa khairan. Itulah definisi ilham. Ilqa'u syai'in fir raw'i wa la yakuna illa khairan. Ilham itu adalah bahasa sampean, bahasa kerennya sampean adalah kata hati tak pernah bohong. Tuh. Tanyakan pada hati nuranimu yang paling dalam. Tanyakan pada hatimu yang paling dalam. Betul apa betul sudah Alhamdulillah. Fain khifat wuku ala sifatin manhiyatin bila qasdin laha fala alaik. Ketika harapan hayalan itu kok tidak sesuai dengan syariat fala alaik, maka harapan tersebut jangan diteruskan. Makanya ada tulul amal itu harapan tanpa batas yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat itu bukan hayalan. Tapi
Nah, kalau sudah harapan tidak sesuai dengan syariat, maka ihtiyaju istighfarina ila istighfarin, butuh istighfar dan istighfar. Ojo kendor la yajibu tarkuhu, tidak boleh ditinggalkan. Istighfar harus selalu semangat. Wal khifatil ujub, ketika oleh Allah SWT diberi kesuksesan yang selalu dan selalu, khifat ilal ujub, sampai khawatir ketiban yang namanya ujub. Ya mustaghfiran minhu, karena banyaknya istighfar masalan, karena banyaknya ngaji masalan. Sami mawon banyak ngaji sampai ketiban ujub, banyak istighfar sampai ketiban ujub. Makanya kebaikan itu tidak usah terlalu menggebu-gebu, tidak usah, santai mawon, yang penting continue. Ya, sampean masalan programming ngafal Quran, nanti wisuda atau semester 8 saya harus hafal Quran, maka dari sekarang continue nyampe. Leka continue gak nyampe. Khairul amal dawamuha wa inqallah. Sebaik-baik ibadah perbuatan adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Kalau istighfarnya sampai nekake kepada ujub, kalau ngajinya sampai nekake kepada ujub, fa innahu minasyaiton. Ujubnya sing teko lek ngaji ni ora. Ngaji ni tetep saka Gusti, ujube sing teko setan, takabure sing teko setan. Fa in milta fastaghfir, ketika koyoi aku kok ujub, nah, segeralah istighfar yang lebih ikhlas. Hadisun nafsi selanjutnya, unak-unak atau kerenteha. Hadisun nafsi wal hammi, omongani nafsu juga harapan, malam tatakallam atau ta'mal bi mafuroni, selagi tidak diutara maka itu bablas, dengan kata lain tidak tercatat. Wa lam tutikal amaro, apabila nafsu amarahnya tidak bisa taat, karena insyaallah nafsu kita ada di dalam jiwa bukan ada di yang lain. Jangan setan selalu dikambing hitamkan. Kenapa? Karena setan ketika sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, setan sudah tak mampu menggoda. Tinggal sekarang adalah yang ada dalam jiwa kita masing-masing. Makanya walaupun Ramadan setan sudah dikerangkeng, tetap saja banyak yang melanggar. Kenapa? Karena nafsunya nafsu amarah. Fajahidha, maka harus diperangi sebisa diperangi sebisa mungkin. Fa'in fa'alta faqla, ketika nafsu amarah selalu dan selalu, ya fakla, bagaimana caranya bisa melepaskan diri dari nafsu amarah? Bagaimana caranya nafsu amarah tersebut mengikuti kepada nafsu zakiyah gitu. Jangan ya apa caranya melo mbak zakiyah, tapi bagaimana caranya amarahnya ikut kepada ada nafsu zakiyah, ada nafsu mutmain. Itu keduanya yang selalu mengajak pada kebaikan. Nafsu ammarah dan nafsu lawamah dan nafsu yang lain itu ngajak
mengalahkan. Bagaimana caranya? Nafsu-nafsu yang lain patuh kepada nafsu zakiyah dan nafsu mutmainnah. Kalau tidak juga patuh-patuh, selalu ingin bermaksiat dan seterusnya, fajahid tetap harus memeranginya. Makanya raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wa ma jihadul akbar ya Rasul? Jihadul akbar jihadun nafsi. Walaupun ini ada yang mengatakan hadis dhaif ila akhirih, namun kenyataan memang seperti itu. Untuk perang di jalan Allah itu mudah, tapi memerangi nafsu itu sulit. Contoh ya di Palestina sekarang yang lagi heboh. Siapa saja berani, siapa saja di sana untuk memerdekakan diri dari belenggu. Selalu berperang, pantang mundur. Itu berperang, tapi nafsu bagaimana? Makanya ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah duel tanding lawan musuh, kalau dulu itu sebelum berperang kan ada duel dulu. Siapa yang menang dia yang menentukan sikap. Ketika Sayyidina Ali mengalahkan musuh, waktu itu menggebu-gebu. Terus musuh tersebut sudah kalah dan Sayyidina Ali sudah ada di atas musuh tersebut, tinggal melayangkan pedangnya. Pedang dilayangkan, kepala itu akan melayang. Lalu sang musuh orang kafir itu meludahi Sayyidina Ali. Apa yang terjadi? Setelah Sayyidina Ali diludahi, Sayyidina Ali marah. Bukan lillah sekarang, tapi marah, amarahnya yang timbul. Maka orang tersebut gak jadi dibunuh. Setelah demikian, maka orang tersebut pertama mengejek Sayyidina Ali, mana nyalimu ila akhirih. Agama saya tidak membenarkan membunuh dengan nafsu. Akhirnya orang tersebut juga masuk Islam. Makanya kita jangan dengan nafsu. Bersuami jangan dengan nafsu. Ya, pojok. Makanya mencari suami bukan dengan nafsu ya, tapi dengan bari ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa'in faltafakla wa ilam takla. Ketika tidak mampu melepas nafsu amarah karena sudah merasa sangat PW, au kasal atau malas, fadhkuril maut. Kalau memang sudah tidak mampu, maka banyaklah ingat mati. Ingat di kuburan dewe, tanpa makan, tanpa minum, ditemani siada. Nggak ada setan di kuburan sayang. Apa sedih udah? Iya. Apa? Iya betul. Ditemani blatung. Bukan cuma ditemani tapi blatungin grogoti. Lah ingat iku. Lewis ingat iku insyaallah kardimannya akan luntur. Soalnya gak ingat iku maka kardimannya selalu menggebu-gebu. Lebih-lebih darahmu Azik ya. Endi ini sekolah kata-kata korek. Oh mulai lali aku. Nis oleh-oleh nis ya. Elengones, kita celuk di gini di YouTube nis. Tidak cukup ingat mati, ingatlah bahwa mati itu tanpa permisi. Ada 10 hari yang lalu saya punya tetangga itu kecetit. Ya sehat ini kecetit. Kan biasa kecetit ya. Pernah kecetit enggak?
Ya Allah, mosok sih minum koyo iku wis pernah kecedhit. Kurang vitamin berarti. Sudah. Lah, kecedhit ya koyo iku kecedhit. Terus pijet. Apa yang terjadi? Tak selang berapa waktu sedo mati. Ada lagi 2 hari yang lalu di Bulawang itu tetangga ya nggak sakit gini itu madaan sedo jadi mati tanpa permisi la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun lah gitu. Tidak cukup ingat mati tapi ingatlah bahwa akhir daripada ceritanya akan sengsara. Maka kalau sudah seperti itu, insya Allah karpe dewi ini akan luntur. Fakhaf muktillah leus mati maka takutlah akan bendunipun Gusti Allah. Ingatlah selalu akan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ndak usah melo-melo ambil yang lagi viral bahwa malaikat mungkar dan malaikat nakir ikut di stop gara-gara menyebut nama seseorang. Enggak usah milo-milo iku. Karena malaikat mungkar dan malaikat nakir tidak pernah bermaksi yaf'aluna mayu marun. Malaikat mungkar dan malaikat nakir selalu patuh akan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Tak tutup dulu ini ya. Terima kasih. Semoga barokah manfaat. Lanjut kepada bab berikutnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.